atau presentasi. Saya perkenalkan dulu, saya selaku moderator ya bersama Wisnu dari Provinsi Riau, Kabupaten Kampar. Dia nanti yang akan paparan Pak Faijal ya, dan pembantu pendampingnya itu sebagai operatornya Pak Yaman nih dari Arab nih, dari Arab. Kemudian ya fotografernya ini cantik dari Bali ujung, pakai ujung nih Pak, pakai pinggir. Mungkin tuh buat kita 8 nih ya. Oke ya, itu aja sedikit sekedar perkenalan. Kami dapat amanah, dapat tugas ya, itu berkaitan dengan manajemen ya, pengelolaan kelas. Halo Pak Yanto, perhatikan saya dulu lah. Nanti kalau saya ngaji nanti tidak dapat rugi saya. Asyik aja kan. Aduh, saya sebagai peserta buku tua. Terus sama karakteristiknya, terus Pak, terus ya. Oke, ya tugas saya pertama, bentar. Karakteristik yang harus kita perhatikan adalah model yang tepat yang kita gunakan. Ya. Pelatihan tutor sebaya, mendukung teman sebaya, memantau proses tutor sebaya. Kemudian itu karakternya. Kemudian modelnya. Bagaimana model yang kita gunakan tutor sebaya ini? Ada tutor sebaya seluruh kelas, kemudian ada tutor sebaya lintas usia, ada strategi pembelajaran dibantu tema sebaya. Nah, Bapak Ibu, tutor sebaya seluruh kelas ini, ya maksudnya, ya bisa aja kesepakatan di kelasnya Bapak Ibu siswanya. Apakah tutor sebaya seluruh kelas ini dari kelas 4 sampai kelas 6 nih, atau dari kelas 6 sampai kelas 4 ada satu kelas, maaf tutor sebaya seluruh kelas ini maksudnya kelas 4 ada di kelas sekolah kita ada 3 kelas umpamanya ya, kelas 4, 4A, 4B, 4C. Dari 3 kelas ini siapa yang punya potensi yang bisa kita mampu berbagi dengan kelas yang lain. Umpamanya di kelas 4A ada satu anak, ada 2-3 orang, ini perlu disusun ya, perlu dijadwalkan dia bagaimana bisa berbagi dengan kelas sebelahnya gitu kan, atau kelas sebelah itu ke kelas yang lain, sehingga untuk melatih dirinya agar ya, bisa berbagi dengan temannya. Kadang-kadang dengan teman tutor sebaya lebih cepat anak-anak itu nangkapnya, memahaminya daripada penyampaian dari teman-teman guru atau dari bapak ibu gurunya. Nah, kemudian tutor sebaya lintas usia. Nah kami memahaminya usia ini siswa kelas 6 atau siswa kelas 5 bisa membantu adik-adiknya yang di kelas 4, atau kelas 6 membantu kelas 5, atau kelas 6 membantu di kelas 4. Itu lintas usia namanya. Artinya senior ngajar juniornya lah gitu ya. Ya, bagaimana dia mampu berbagi ilmu yang sudah dapatnya untuk dibagikan kepada adik-adiknya supaya dia paham ya, terutama ilmu aplikasi matematik yang sudah istilahnya asam garamnya kelas 6 ini sudah 3 tahun mendapatkan ilmunya gitu kan. Sementara adiknya yang kelas 4 baru mendapatkan. Nanti ya kata kuncinya, maka dia bisa mengajarkan adik-adiknya yang kelas kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam bahagia buat kita semua. Yang saya hormati narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu peserta TOT Marlin. Baik, kami dari kelompok manajemen akan mempresentasikan presentasi yang sudah disiapkan. Baik, manajemen kelas terdiri dari 3 topik.
pertama, perencanaan tadi tersampaikan. Yang kedua, strategi pengelolaan kelas. Yang ketiga, social emotional learning pada pembelajaran matematika. Lanjut, Pak. Nah, kita awali dari perencanaan pengelolaan kelas. Nah, sesuatu yang kita rencanakan dengan baik, maka jika prosesnya baik akan menghasilkan hal-hal yang baik. Pertama, perencanaan adalah pengaturan ruang kelas. Ini penting. Pertama, pengaturan ruang kelas ini tata letak ruang kelas. Bagaimana tata letak ruang kelas? Pertama, Bapak Ibu harus perhatikan barang-barang yang ada di area meja. Kemudian barang-barang yang ada di depan kelas. Kemudian pengaturan meja dan kursi ini penting Bapak dan Ibu terkait dengan tata ruang kelas. Kalau kelasnya acak-acakan, tidak tertata dengan rapi, pasti kita tidak nyaman belajar karena desainnya, tata ruangnya kurang bagus. Kemudian yang kedua, ini Pak. Nah, temperatur dan kualitas udara itu memang menyesuaikan sekolah kita ya. Cuacanya bagaimana, ventilasi dan segala macamnya, ya. Ruang kelasnya menarik secara visual, tingkat kebisingannya, kebersihan ruang kelas ini penting jadi perhatian ketika kita merencanakan ruang kelasnya seperti apa. Ya, kemudian kebersihan ruang kelas ini, ya, konsep bersih, waktu bersih-bersih, nah, ini penting menjadi acuan daripada pengaturan ruang kelas. Yang kedua, seperti misalnya fokus pada apa yang akan dipelajari. Ini manajemen ini yang paling banyak teori dan juga yang di buku ini. Itu kenapa tingkat animasinya itu lebih tinggi dan lebih banyak. Karena tadinya itu ketika saya mendesain untuk mengarahkan perhatian peserta ketika kita melatih itu dengan animasi. Tadinya saya pikir seperti itu, tetapi ketika pelatihnya belum mahir menggunakan aplikasinya, maka akan kebingungan jadi. Nanti kita pikirkan yang ke situ untuk PPT-nya ya. Kemudian seperti yang tadi Pak Ijal, kalau seperti kegiatan rutin, itu kan kegiatan rutin Pak Ijal menerangkan mengenai yang di teknologi, mengenai jenis laptop, handphone dan sebagainya. Tidak seperti itu, kan judulnya kegiatan rutin. Bapak fokus pada kegiatan rutinnya, karena kita tidak membicarakan mengenai apa itu teknologi. Kegiatan rutin itu ada pembagiannya. Kemudian sama itu Pak, setelah kegiatan rutin apa yang tadi ya catatannya ini ya Pak Ijal, duluan presentase sama duluan PPT di layar sama penjelasan Pak Ijal. Tadi sudah terima kasih, Pak Ijal masih ngomong. Sudah terima kasih di layar. Pak Ijal udah masih ngomong. Nah itu diperhatikan, hal-hal seperti itu akan membingungkan gitu. Itu satu. Tadi kan sudah diakui ini belum dibaca secara keseluruhan ya. Jadi berarti ini nanti di daerah itu per kelompok daerah manajemen atau pengelolaan kelas itu sangat banyak dibandingkan dengan kelompok yang lain. Kenapa itu banyak? Karena hasil di 2022 semua guru yang kita evaluasi pengelolaan kelasnya buruk. Itu ya. Saya jujurin ya supaya kita bisa meningkatkan kualitas para guru kita, itu penting. Kalau manajemen kelasnya buruk, percuma punya aplikasi mati. Itu hanya akan aksesori aja. Jadi fokus ke situ. Kemudian tadi Pak Ijal mengenai